Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan WS? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita ketemu di Ngobrol Inspiratif, ya, ngopi. Tamu spesial yang sudah hadir di studio WOS TV adalah Mas Dimas Grayson. Ya, ini agak aneh ini. Dari namanya aja aneh ini. Dimas itu familiar lah kita. Tapi kalau Grayson itu nggak tahu ini apa. Tapi memang yang kami hadirkan di studio WOS TV ini adalah orang yang aneh, insya Allah nanti bisa menginspirasi kita semuanya gitu ya. Anak muda tetapi bergelut dengan para petani yang kumuh, yang bau kayak gitu. Ini agak aneh. Mas Dimas, apa kabar Mas Dimas? Baik Pak. Oi, sehat ya? Sehat selalu. Oh ya, imun tubuh terjaga ya? Harus Pak. Oh ya, ya Mas Dimas. Sampai ini punya perkumpulan ya? Iya. Yang ada di Terawas itu ya? Betul. Namanya apa ini? Terawas Sermon Berdikari Pak. Singkatannya? TRB. Weh, berarti ini anggotanya yang ada di sana berarti Dimas TRB gitu. Kalau Yanto ya Yanto TRB gitu ya Mas. Terawas Remen Berdikari. Berdikari. Terawas itu saya tahu. Iya. Remen itu senang, bahagia, welas asih, saling mencintai. Iya. Weh, luar biasa. Berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Wah. Jadi harus mandiri gitu Pak. Mandiri. Sebuah tujuan yang sangat luar biasa. Terus kiprah sampean ini hanya di Terawas saja atau gimana? Tidak Pak, tapi kebanyakan hampir ada di seluruh Indonesia sih Pak. Saya nyebutnya ini bukan cabang atau bukan komunitas, tapi saudara Pak. Oh gitu. Jadi saudara yang kita bangun yang satu visi misi seperti itu. Terus ada di mana-mana, di banyak daerah di Indonesia ini. Betul, terus Pak. Yang sampean lakukan apa saja di sana itu? Kalau apa saja banyak sih Pak, mulai dari semua bidang. Dari pertanian, peternakan, sampah, limbah, sampai ke perbaikan ekosistem. Oh. Yang itu sesuai dengan siklus hayati Pak. Oh gitu ya. Berarti yang sampean lakukan di banyak tempat itu, apakah itu mengedukasi dari masyarakat yang ada di situ atau gimana Mas? Salah satunya kita rangkum dalam kata yang sangat inspiratif, yaitu edukatif, seperti Wah itu. iya. Seperti tagline dari WOS TV ini, fun and edukatif ya. Betul. Ya, edukatif. Berarti sampean mengedukasi. Ya. Yang sampean edukasi itu antara lain adalah masyarakat petani seperti itu. Betul. Yang notabene pendidikannya ya mohon maaf ya seperti itu. Itu kan tingkat kesusahannya seperti apa Mas? Tingkat Kesusahannya berbeda-beda sih Pak. Dari karakteristik daerah masing-masing. Oh gitu. Misalkan di daerah A wataknya keras, di B pendiam, di C itu iya tapi ternyata tidak melakukan, di D diam tapi melakukan. Banyak sih Pak variasi. Oh iya. Sekarang kita fokus masalah yang ada di Terawas Mas ya. Iya. Kita ngomong yang ada di Terawas. Khususnya yang ada di Terawas ini permasalahan apa sih? Khususnya dalam bidang pertanian yang sampean jumpai di sana itu. Kalau untuk permasalahan saya rasa hampir di seluruh Indonesia hampir sama Pak. Sama, ya. Iya. Ini masalah yang harus kita bold, harus kita garis bawahi, masalah umumnya. Gitu. Kalau tadi yang kita bilang karakteristik itu kan beda-beda, itu dilihat dari orangnya. Tapi kalau masalah umumnya hampir sama semua Pak. Semuanya itu? Permasalahannya itu pertama dari sumber air, ya. Tanah, kemudian pupuk. Sumber air, tanah, pupuk, dan kemudian yang paling terakhir adalah masalah marketing. Kita kupas satu persatu ini. Ayo. Boleh Bapak. Air. Ya. Gini Mas, air, tanah, bahkan ada lagu Kus Plus. Itu kan sebetulnya petani di Indonesia itu kan sangat dimanjakan oleh alam Indonesia. Bahkan ada batu, tongkat dilempar jadi tanaman, Mas. Itu kan menggambarkan bahwa tanah yang ada di Indonesia ini subur. Berarti kan nggak ada masalah berarti. Itu dulu Pak. Loh, berarti lagu Kus Plus itu cocok hanya untuk dulu ya? Kan dulu Pak. Iya. Loh sekarang? Sekarang harusnya diganti lagunya Pak. Gimana? Ya. Jadi betul sekali apa kata Kus Plus. Tongkat batu kita lempar itu jadi tanaman.
Itu dulu Pak. Tambah kolam susu. Iya, di saat iya. itu Iya. unsur hara di dalam tanah itu masih banyak atau masih bisa membentuk tanaman yang sesuai yang kita inginkan. Itu zaman dulu kan gitu. Nah sekarang sudah berganti zaman. Kus Plusnya pun sudah vakum, bukan vakum ya, hampir seluruhnya sudah tidak ada kan gitu. Oh, berarti yang dikatakan Kus Plus itu sekarang sudah expired gitu ya? Itu karena posisinya gini Pak, dulu memang tanah kita itu sangat-sangat subur. Betul. Tapi karena tidak dirawat, karena Bagaimanakah terus kondisinya sekarang ini gimana? Kondisinya sudah bukan jadi rahasia. Tanah sekarang hampir di seluruh Indonesia itu keras, susah ditanami dan tidak produktif. Oke, itu kondisi yang ada di Terawas. Banyak tempat di Indonesia ya? Hampir rata-rata seperti itu. Rata-rata di Indonesia seperti itu. Yang salah siapa ini? Kalau ngomong salah dan benar, nanti kita tidak ada ujungnya Pak. Yang keliru? Yang keliru ini adalah pola tanam kita. Gitu. Kalau saya ngomong petani, ya tidak juga, karena di samping ada petani, di sini kita punya pemerintah, kan gitu. Kalau kita nyalain pemerintah, tidak juga, karena apa? Alamnya sudah berubah. Jadi ini masalah kompleks yang harus kita selesaikan bareng-bareng dengan cara apa? Berubah pola pikir. Oh, jangan-jangan kita tanya ke sesuatu yang abstrak. Kita tanya pada rumput yang bergoyang, jangan-jangan ngono Mas. Kayak lagu lagi dong Pak. Enggak Mas, misalnya apa ya, pola pikir masyarakat, pola tanam tadi yang mungkin keliru dan itu kelirunya di mana sih Mas? Jadi gini Pak, sebelum kita petani itu harus mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat-sangat komplit, tidak bisa dikotak-kotakan. Tidak melulu soal bagaimana menyuburkan tanaman. Betul. Atau meningkatkan produktivitas. Betul, ya. Atau belajar hanya tentang air, tidak. Atau belajar tentang penjualannya juga tidak. Tapi ini harus belajar semua. Mulai dari ilmu geografisnya kan gitu, ilmu tanahnya, ilmu airnya, anginnya, habis itu kimia biologi, kan karena mereka harus pakai pupuk. Setelah mereka pakai pupuk, berhasil panen, harus ilmu marketingnya ada dong. Jadi secara komprehensif Pak. Jadi kalau melihat petani itu, nah yang seharusnya menjadi berubah pola dasar pemikirannya adalah kita harus mengenal sifat tanaman Pak. Itu adalah intinya dari petani. Jadi sifat tanaman itu merubah bentuk Pak. Merubah bentuk. Enggak, sifat tanaman sampai sebegitunya ya, sampai mempelajari sifat Pak. Tanaman dan kayak manusia ya, anak tuh manja kadang-kadang gitu. Betul Pak. Keras gitu ya. Nah, oke lanjut. Ya, saya lanjut Pak. Jadi tanaman itu kan merupakan perubah bentuk Pak. Ya, perubah bentuk apa? Jadi sebelum jadi buah kita anggap kita simulasi. Simulasi ini adalah tanaman pari, padi itu. Sebelum jadi gabah atau parinya, kan pasti ada rumput, ada batang, ada akar. Nah, siapa yang membentuk itu? Kan ada tanah di situ Pak. Betul. Nah, tanah itu dirubah oleh padi, oleh tanaman itu sendiri. Jadi apa? Jadi akar, jadi batang, jadi daun. Setelah makanannya lebih, pasti akan jadi parinya, jadi gabahnya. Kan seperti itu Pak. Konsep dasar tanaman, fungsi dasar tanaman adalah itu. Nah, tapi ini tidak dipahami. Hanya dijadikan filosofis saja. Tapi ini sebenarnya harus diwujudkan, diimplementasikan. Nah, ketika tanah yang kita ambil, misalkan Bapak punya sebidang tanah besar, ya betul. Ketika panen itu di luasan 1 hektar itu menghasilkan panen sekitar 1 ton. 1 ton ya Pak ya. Anggap aja kita ngomong betul. aja 1 ton. Itu dalam 1 siklus. 1 tahun Bapak ada 3 siklus. 3 sampai 4 siklus ya. Kita rata-rata ambil 3 siklus. Setelah itu Bapak sekarang umurnya berapa? Pasti sawah Bapak kan turunan. Betul. Dari Bapak, dari bapaknya Bapak. Bapaknya Bapak turunan. Dari siapa? Eyangnya betul Bapak. Seperti itu. Itu sudah berapa puluh tahun. Nah,
Selama 1 tahun ini, bukan 1 tahun, 1 siklus 1 ton. Kita kaliin dalam setahun ada 3 ton. Kaliin umur bapak berapa, bapaknya bapak berapa, eyangnya bapak berapa. Ya. Ada berapa puluh ton, Pak. Ya. Ini selalu diambil. Unsur hara itu, Betul. ya kan, dijual dan dimakan, tapi tidak pernah diganti. Oh, nah pada saat sampean mengedukasi masyarakat, ya berarti sampean menyadarkan masyarakat seperti itu. Ya, karena itu adalah ideologinya pemikiran petani. Ya, ya. Gitu. Tapi petani sebenarnya sadar nggak tentang ilmu seperti itu? Kebanyakan, Pak. Ketika saya menjelaskan seperti ini, oh iya ya, saya baru sadar. Nah, ini kan kalau kita ngomong siapa yang salah, petani juga tidak bisa disalahkan, karena selama ini memang tidak ada yang mengedukasi. Betul, betul, betul. Jadi sampean di situ dengan sukarela, sampean dibayar nggak di situ ya, Mas? Tidak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Lapo gelem? Ya, karena berangkat dari kesadaran itu. Kesadaran aja ya. Sebuah kesadaran dan kepedulian sih, Pak. Ya, kepedulian, ya sebuah panggilan hati yang sangat mulia sebetulnya, Mas ya. Masyarakat dibuat sadar seperti itu. Terus akhirnya sampean juga ikut praktek di terawas itu Harus, dengan Pak. petani. Iya. Harus. Iya. Karena Belepotan seperti itu dengan iya, petani. Pak. Betul, Pak. Gini, Mas. Kalau saya ngelihat tampilan sampean ini kan gondrong. Sampean ini kan ganteng ya. Maksudnya cocoknya kan jadi rocker gitu loh. Bukan bergumul dengan petani. Jadi kok sampean akhirnya mencintai para petani dengan permasalahan seperti itu? Apa ya kira-kira yang mendasari sampean itu, Mas? Saya beruntung aja, Pak. Beruntung kesadaran saya itu terbuka memori saya itu ketika umur saya masih muda. Jadi apa sih yang membuat saya peduli dengan petani? Jadi petani adalah dampak dari kesadaran saya, Pak. Oh, gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya petani, banyak sih, Pak. Tapi yang lebih mendasar adalah di petani, karena kita tidak bisa hidup tanpa tanah, Pak. Kita tidak bisa hidup tanpa petani. Yang kita kadang-kadang sering lupa, kita keasikan makan nasi. Ya. Pada saat makan nasi, sudahlah kita bersyukur akhirnya alhamdulillah. Tetapi kita lupa bahwa ya nasi yang kita makan itu asalnya dari petani. Betul, Pak. Dan itu bersusah payah. Iya. Dan petani kita menghadapi kendala. Kadang-kadang juga menjerit. Iya. Betul, Pak. Nanamnya sudah punggungnya sampai gosong, gitu ya. Kemudian pupuknya mahal, macam-macam itu ya. Sengsara, gagal panen kadang-kadang seperti itu ya, Mas. Betul, sengsara, Pak, jadi petani. Nah, pada saat sampean berhadapan dengan mereka, dalam hati sampean yang Anda seperti apa sih? Ngesakno kah ataukah ini perlu ditolong kah atau seperti apa sih, Mas? Welas asih, Pak. Kasih. Kasih itu beda dengan kasihan. Rohman Rohim, Pak. Iya, munculnya di situ. Jadi kasih dan sayang. Bukan kasihan ya, Pak. Kalau saya kasihan, iya, kalau kasihan nggak enak, kasihan loh. Kan gitu kan. Iya. Touring kadang-kadang itu, Mas ya. Kasihan itu saya punya uang banyak, saya akan kasih. Iya, betul. Saya kasihkan kan gitu. Itu kasihan. Tapi itu tidak berupa kasih. Tidak berupa kasih sayang. Bukan wujud dari welas asih. Welas asih ini adalah kita bisa memberi apapun itu. Nah, karena kebetulan saya hanya mempunyai ilmu pengetahuan dan tenaga dan waktu, saya berikan itu, Pak. Nah, Mas, petani-petani ini rata-rata kan mereka sudah tua, Mas. Betul. Sebuah keterpaksaan. Karena gak sudah di direktur bank, gitu kan? Karena gak sudah di pegawai negeri, gak sudah di tentara. Kemudian terus akhirnya mereka ya jadi petani seperti itu ya. Nah, mungkin saya punya pemikiran yang perlu diedukasi selain yang sudah tua-tua seperti itu adalah yang muda-muda. Nah, rata-rata pemuda ini kan nggak ada yang tertarik jadi petani. Itu gimana sih, Mas? Inilah dia pembunuhan karakteristik, Pak. Ngeri. Pembunuhan karakteristik gitu ya? Iya, pembunuhan profesi petani, Pak. Iya ya. Kalau saya bilang mungkin ya, saya bilang mungkin. Saya menjawab pertanyaan Bapak nih. Mungkin profesi petani itu akan dibinasakan. Oh, gitu ya. Mungkin, Pak, saya bilang gitu ya. Mungkin ya. Tanda tanya besar ya. Mungkin. Iya. Karena setelah kita melihat beberapa fakta yang tadi Bapak sebutkan, semua adalah fakta. Yang paling miris adalah regenerasi, Pak.
Betul, 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 betul. Semua profesi Iya. sekarang Iya. hampir semua di Indonesia Iya. mempunyai regenerasi. Betul, betul, betul. Tapi yang tidak mempunyai regenerasi siapa, Pak? Petani. Petani. Padahal petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Ketika Negara petani kita runtuh, dulu gini, negara kita itu didengung-dengungkan bahwa negara kita adalah negara bahari dan negara agraris. Agraris. Agraris itu pengertiannya kan salah satunya adalah pertanian. Itu penyangga kita dan kebutuhan pokok bertumpu ada di situ. kalau misalkan itu tagline kita, kenapa beras kita lebih mahal dari Vietnam? Kenapa beras kita lebih mahal dari Thailand? Padahal nyuwun sewu, Vietnam dan Thailand siapa yang ngajari pertanian? Kalau bukan Nggak tahu mas, kan gitu. tanya saya. Ya, gitu. Kalau ngelihat dari sejarahnya adalah bangsa turunan kita yang mengajari Betul, pertanian. betul, iya, iya. Tapi kenapa di sana harga beras lebih murah dan petaninya makmur? Ini kaitannya berarti dengan marketing? Apa dengan apa? Tidak ya? juga, Pak. Tidak juga ya. Semuanya itu yang tadi saya bilang fakta. Oh. Apakah ini Iya. profesi petani akan dibinasakan? Iya, iya. Kemudian saya tidak tahu itu nanti ya. Moga-moga tidak, karena profesi petani adalah profesi yang sangat vital menurut saya. Kalau saya bilang itu akan terjadi ketika kita semua tidak punya rasa kesadaran dan kepedulian terhadap apa? Terhadap yang kita makan. Beras, ya beras ini kan dari petani, Pak. Iya. Kalau kita tidak punya kepedulian itu, saya rasa 20 tahun petani kita akan hilang, Pak. Ya, ya, ya. Kita ngelihat, saya sekarang umur 30, Pak. Sebentar. Kalau profesi petani hilang, kita impor dong. Pasti. Iya, Karena apa? Oh, harganya lebih murah. simple ya, kita nggak mikir ya. Maksudnya nggak mikir dalam arti kita nggak usah jerih payah nanam, mikir macam-macam, impor itu aja ya. Ya, impor lebih murah. Ya lebih gampang juga. Kan gitu, lebih gampang. Iya. Ya udah kita beli aja. Nah, itulah pola pikir yang menurut saya keliru. Kalau tadi tagline-nya kita adalah negara agraria, negara agraris, yang banyak punya petani dan tanah, tapi kok kita berasnya impor, misalkan seperti itu ya. Kalau kepepet nih, tapi kalau ngomong hukum dagang, mana yang lebih murah itu akan diambil, Pak. Betul, betul, betul Mas. Oke lah, permasalahan kita adalah regenerasi dari petani ini. Sampai berhadapan dengan anak muda, oke skop kecil ya, yang ada di Terawas, skop kecil aja kita bicara ya. Itu susah nggak ngomong pada generasi muda tentang pertanian gitu ya? Pasti, Pak. Susah. Pasti. Sesusah apa sih Mas maksudnya di lapangan? Sesusah ketika kita memperjuangkan cinta yang bertepuk sebelah tangan, Pak, kan gitu. Iya, Hampir seperti itu. Sebetulnya permasalahan ini serius banget, tetapi kita sambil guyon gitu. Iya, Pak, nggak usah serius-serius, Pak, gitu. Nah, itu pasti, Pak. Pasti saya bilang. Di benak mereka nggak tertarik menjadi petani itu, apakah petani itu sudah dicap paling miskin? Apakah seperti itu? Kebiasaan yang menjadi pembenaran, Pak. Ya, dijelaskan kalau ini. Ya, kebiasaan itu sudah turun-temurun dari zaman mungkin kakeknya. Kita anggap aja si A nih. Ini kakeknya kan berarti ada 2 generasi ya. 2 generasi. Si kakeknya ini karena apa? Harga gabahnya murah, dia harus banting tulang setiap hari kan gitu. Dia tidak menginginkan anaknya untuk jadi petani. Tapi karena keadaan si bapaknya ini A tetap jadi petani. Terus zaman berubah pelan-pelan. Nah, bapaknya si A ini jadi petani, dia bisa jadi pengusaha misalkan, atau dia swasta segala macam. Bapaknya si A ini tidak menginginkan si A jadi petani. Jadi dia akan dikuliahkan mungkin. Atau diekspor ke luar daerahnya. Kita nggak tahu ya, mau kuliah, mau kursus atau mau apapun itu. Jangan pernah jadi petani seperti bapak yang susah. Itu. Iya. Nah, memang jarang sekali orang tua yang mengatakan, "Nak, jadilah petani, Nak." Seperti bapak. Rata-rata ngomong, "Ojo koyok bapak li, soro uripe." Betul, Pak. Tapi memang faktanya seperti itu. Iya. Jadi faktanya seperti itu. Jadi si A ini ketika dia sudah mendapatkan restu dari orang tuanya, oke, saya bisa ekspor ke luar daerahnya tersebut, kuliah misalkan.
setelah kuliah mereka akan berteman, kan gitu, banyak teman nih. Oh temannya, oh kita bisnis aja apa, seperti itu Pak. Jadi kebiasaan yang menjadi pembenaran. Oke, sekarang ini kita ngomong rotok duri di Mas ini tentang pertanian ya. Yeah. Oke lah, di semua perguruan tinggi itu ada jurusan pertanian. Tapi tidak semua setelah lulus jadi petani. Ya, maksudnya begini, akhirnya mereka jadi sarjana pertanian. Titel doang. Dari sampai amati itu sarjana pertanian ini akhirnya ke sawah kah atau ke kantor? Rata-rata aja kan akhirnya ke sawah, berarti paling tidak seperti orang tuanya barangkali ya, bergelut dengan tanah seperti itu. Sebetulnya mereka udah punya ilmu yang bagus ya. Pada saat mereka ke sawah, mungkin akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih bagus daripada orang tuanya. Ya, harusnya seperti itu. Nah, jurusan pertanian tetapi tidak ke sawah, ke kantor gitu mungkin ya. Oh iya. Iya, seperti, tapi tidak semua ya Pak ya. Iya, tidak semua. Karena saya menemukan teman-teman saya di Trawas ini ada pertanian dari UB juga, perempuan, dia mau ke sawah juga Pak. Iya. Kita juga dijadikan tempat magang oleh si mahasiswi ini, jurusannya pertanian juga. Itu ya akhirnya kita bisa pelan-pelan mengedukasi, kamu punya ilmu, betul. kamu tidak pernah praktek. Teman-teman di sini sudah sering praktek, tapi tidak punya ilmu. Mari berkolaborasi. Oh, seperti itu. Ya, jadi mereka pun akhirnya terbuka, melihat sendiri kondisi yang ada di lapangan, kondisi yang ada fakta seperti itu. Jadi bangkitlah kesadaran teman-teman dari mahasiswi ini mau terjun ke sawah gitu. Mau. Terus kadang-kadang mohon maaf bergumul dengan yang namanya teletong gitu ya. Iya, karena seperti itu. Iya. Itu baunya nggak enak loh Mas itu. Mau dia ya? Mau Pak. Acung jempol kalau gitu dia. Iya. Ya, betul ya. Dia berpikir sesuatu yang sangat-sangat tinggi nilainya sebetulnya. Oke, itulah sebuah kendala yang kita hadapi. Petani ini kan sebetulnya produsen, Mas. Ya kan? Iya, Pak, betul. Produsen gitu ya. Tapi selama ini mereka soal harga yang dia terima, ongkos dia bercocok tanam, bertani tadi, kemudian dari hasil itu rasa-rasanya kok nggak sumbut ya. Kalau melihat kondisi petani kita yang seperti ini, itu bener nggak sih, Mas? Betul. Fakta, semua yang Bapak bicarakan, yang Bapak tanyakan itu adalah fakta. Bener ya itu ya? Benar. Dan di sini saya menjawab juga berdasarkan fakta, bukan asumsi saya. Tapi saya sebagai pelaku, kan gitu. Saya berada di ground, saya berada di middle, saya berada di up. Saya berusaha jadi itu semua, Pak. Iya. Gitu. Saya berusaha jadi petaninya, saya berusaha jadi tengkulaknya. Iya. Semua, Pak. Iya. Tapi di situ ujung-ujungnya sama mencari profit yang tinggi itu atau seperti apa itu maksudnya? Ataukah gini aja lah, sederhananya pada saat sampai masuk kepada mereka plug itu tadi, itu yang sampai dapatkan apa? Udah. Benefit, Pak. Benefit apa? Benefit itu macam-macam, Pak. Okay. Salah satunya adalah profit. Jadi ketika kita ngomong benefit, profit adalah masuk dalam benefit. Tapi ketika kita ngomong profit, kita belum tentu manfaat. Jadi apa yang saya dapat semua, Pak, saya bisa bertukar pikiran, sharing ilmu, betul. Ya kan? Setelah itu saya dapat saudara, saya dapat relasi, saya juga dapat profit. Gitu. Oke lah, Mas. Misalnya begini, saya andaikan ini jadi anak muda, gitu ya, baru lulus dari perguruan tinggi. Oke, saya kepengen terjun di dunia pertanian, gitu ya. Mungkin tidak harus berbelepotan dengan tanah dan pupuk yang baunya nggak enak itu, gitu ya. Saya berpikiran ingin mensejahterakan para petani lah, oke itu ya. Kira-kira bisa nggak saya berbisnis di bidang pertanian, tetapi bukanlah profit oriented melulu gitu loh, Mas. Paling tidak ada sebuah kepedulian bagaimana mensejahterakan para petani itu. Jadi bukan murni saya ini nanti ingin masuk sebagai tengkulak seperti itu, Mas, dan mempermainkan harga. Itu bisa ya? Bisa sekali. Dan itu menjanjikan sebetulnya di situ. Kalau saya ngomong menjanjikan, kita berhitung, Pak. Iya. Sekarang
kita ngomong di Indonesia itu ada berapa penduduknya? 250 juta. Betul ya. Ya kan. Setelah itu konsumsi beras kita itu sekitar ada 36 juta ton per tahun. Dan petani kita hanya mampu sekitar 31 atau 29, saya lupa, kekurangannya per tahun. Jadi kita masih punya surplus, Pak. Kita masih punya surplus banyak. Gitu ya. Di situ itu kalau saya menjanjikan, silahkan dihitung sendiri berapa profit yang bisa kita dapat ketika kita bisa menjual beras. Semua orang pasti butuh beras, Pak. Ketika kita bercocok tanam padi dengan pola tanam yang sehat, saya bilang itu, pola tanam yang sehat dan harga yang kompetitif, pasti dibeli, Pak. Iya. Jadi mungkin mereka tidak tahu itu, ya. Karena tidak tahu, akhirnya tidak tertarik, ya, masuk ke bidang itu tadi, Mas, ya. Padahal sebetulnya yang mereka geluti pada saat kuliah itu memang pertanian, gitu ya. Iya. Harapan kita sebetulnya ada sebuah penyadaran kepada mereka, gitu kan. Betul, Pak. Kita tidak bisa berharap banyak, Mas, kepada petani-petani kita yang sudah tua. Betul. Pada saat kita masuki ilmu yang baru, rasanya aku biasa yang ini, Itu gitu. dia. Itu salah satu. Pernah nggak ada jawaban kayak itu? Nggak pernah, Pak. Itu setiap kali. Bukan nggak pernah lagi ya, saya bilang. Bukan nggak pernah. Tapi setiap kali saya datang di satu daerah, pasti seperti itu. Sama ini dianggap ngeriwui loh, Mas. Ngeriwui pikiran mereka. Padahal sebetulnya di situ ada masalah besar. Wes ngene loh, sopo sama ngeriwui ya datang itu. Nah, terus saya membuktikan, Pak. Nah, kebetulan yang sampean lakukan apa ya untuk meyakinkan kepada mereka? Jadi saya ajak ngopi lah, Pak. Karena petani kan senengnya ngopi, Pak. Ngopi. Sampai sing bayare apa wonge? Ayo. Biasanya saya, Pak. Oh gitu. Saya ajak ngopi, monggo, Pak. Kan kopi murah, Pak. Iya, 3.000, 5.000, Pak, gitu. Betul, ya. Kita bisa ngobrol, kita bisa sharing. Iya. Nah, rata-rata pasti kendalanya di situ. Jadi saya masuk ke teman-teman petani itu di atas masalahnya mereka. Ketika mereka punya masalah, saya punya solusi. Saya tawarkan solusi itu. Tapi ya itu lagi-lagi kebiasaan itu, Pak, turun temurun. Oh, saya udah biasa pakai mes, kan gitu. Saya udah pakai saya nggak bisa sebut merek di sini ya, Pak, ya. Iya, betul. Nah, itu mes itu kan banyak nih, Pak. Nah, itu intinya dari pembunuhan unsur itu yang sintetis kan gitu. Gini, kemudian yang saya lakukan di sana itu adalah mengubah itu tadi ya petani ya. Misalnya oke lah tidak pakai mes berarti akhirnya. Kemudian pakai apa itu? Pakai pupuk yang organik ya? Iya, jadi ini yang disebut integrated farm, Pak. Jadi antara peternak dan petani ini memang harus saling bersinergi. Karena apa? Si ternak ini dia punya masalah, itu yaitu limbahnya. Dia kan kotoran sapi bau, dibuang kemana juga bau. Nah, itu dijadikan pupuk dan kita bisa bikin pupuk dalam waktu 1 jam. Jadi udah nggak perlu teori composting yang 40 hari. Kita paling lama seminggu, paling lama, paling cepat 1 hari. Jadi udah nggak perlu teori composting yang 40 hari, Pak. Itu sangat-sangat melelahkan menunggu 40 hari harus dibolak-balik. Wis lali, Mas, kadang wis gak sabar. Iya, kan gitu. Pakai iki ae lah. Betul. Seret beres gitu. Nah, kita punya solusi itu, Pak. Kita punya solusi itu, bikin pupuk dalam waktu 1 hari udah jadi. Nah, setelah itu jadi pupuk untuk petani. Petani nanem di padi itu kan ada limbahnya juga, Pak. Betul, iya. Apa itu? Damen. Kan gitu. Damen ini ngerti nggak? Damen. Bahasa Indonesia itu damen ya, Mas. Oh gitu ya, damen game. Iya, itu. Nah, itu itu bisa untuk pakan ya, Pak. Iya. Pakan sapi. Jadi kan ini simbiosis mutualisme. Oh. Sama, tapi jangan egois juga. Manusia juga harus punya simbiosis mutualisme sama siapa? Sama tanah, sama air, seperti itu, Pak. Nah, sampean bergelut dengan masyarakat petani yang ada di sana, khususnya yang ada di Terawas ya. Tidak hanya di Terawas sih, tadi di hampir seluruh di Indonesia kan ya. Hasil yang sudah jenengan dapatkan, maksudnya begini, perubahan perilaku apa yang selama ini sudah dilakukan oleh para petani dari sampai bergumul dengan mereka itu loh, Mas.
Sudah ada belum kira-kira Mas? Ada, Meskipun Pak. itu hanya kecil ya kasarannya gitu. Iya, karena saya bergerak Kan berupa kesadaran kan sebetulnya Betul, intinya kan, betul ya. Enggak. Jadi karena apa? Saya dari daerah ke daerah, jadi ini belum terlihat karena pergerakan kita tidak masif, Ya. karena kita tidak didukung siapa-siapa. Ya, Kita tidak didukung oleh misalkan apa dari lembaga negeri maupun luar negeri. Iya. Kita tidak pernah mendapatkan hibah. Ini murni dari kelompok jenengan dan murni tidak ada tendensi apapun selain memang benar-benar mengedukasi mereka itu. Betul, Pak. Ini murni kesadaran saya dan teman-teman saya, Pak. Jadi tidak hanya saya. Kalau saya sendiri saya juga tidak bisa, Pak. Oh ya, ya paham. Kelompok jenengan inilah Ya. istilahnya ya. Loh, maksudnya begini, sampai sendiri kan perlu bertahan hidup kan, Iya. dalam arti itu kan ya. Kalau hanya mengedukasi dan itu sampai tidak mengharapkan imbalan apapun dari mereka selain sebuah keikhlasan. Tapi bagaimana sampai dengan teman-teman itu mampu bertahan hidup? Pertama, ya apa yang kita tanam pasti kita tuai, Pak. Gitu Kita menanam kepedulian di situ, ya kebetulan ya. banyak yang peduli dengan kita. Misalkan saya ditumpangi itu maksudnya gini. Iya, iya. Saya numpang di warga sekitar tidurnya, Pak. Jadi saya tidak perlu bayar. Saya dikasih makan setiap hari. Itu merupakan feedbacknya. Itu yang utama. Iya. Yang Enggak, ini secara dalam kayaknya ini ya. Hal yang sangat bernilai yang sampean dapatkan dari keliling itu tadi, bergumul dengan mereka, itu apa sih nilai yang paling tinggi yang sampean dapatkan itu tadi? Nilai yang paling saya dapatkan remen itu, Pak. Cinta, Seneng, Pak. seneng itu ya. Iya. Sampean masih bisa tertawa dengan mereka? Yo pasti, Pak. Gitu. Walaupun kemarin sempat ya bukan tertawa malah sedih, oh harganya turun segala macam seperti itu. Oke lah, sampean mencoba untuk bersuka, bersedih bersama dengan mereka gitu ya. Iya. Luar biasa. Maksudnya begini. Nah, oke lah, yang nonton ini nanti kan tidak hanya orang Terawas, Mas. Iya. Andaikan ini banyak orang yang menyaksikan, kemudian sebagian adalah para petani atau yang barangkali rodok berminat terhadap pertanian, sebetulnya apa sih yang ingin sampean sampaikan? Simpelnya seperti ini, Pak. Nggih. Ketika kita ingin bertani, tidak perlu kita bertani untuk orang lain. Iya ya. Bertanilah kita sendiri. Bertani bukan bertani untuk orang lain, tapi bertani untuk diri sendiri. Iya. Ini perlu penjelasan ini. Kok egois rasanya ya? Ya, dari bahasanya kan egois banget Egois sih kan, ya, gitu. maksudnya Jadi gini, Pak, maksud saya. Bertani Ya. itu kita kan sebenarnya sekarang sudah kebalik, Pak. Iya. Kita nyari uang untuk cari makan. Betul. Iya. Kan gitu. Iya. Uang terus uangnya dibelikan makanan kan gitu. Betul, iya. Nah, petani Ya. bertani, menanam itu untuk cari uang. Iya. Ini bagi saya kebalik. Jadi kenapa untuk bertani di sini? Bertani untuk diri sendiri. Jadi ketika kita punya lahan, ayo kita bertani. Catatan yang paling penting adalah kita harus bertani yang sehat. Bertani yang sehat ya. Karena kita harus tahu apa yang kita makan, Pak. Iya. Nyuwun sewu, permisi. Apakah Bapak dan teman-teman di sini semua ada yang menjamin beras yang Bapak makan, sayur yang Bapak makan itu sehat? Apakah beras yang saya makan, apakah sayur yang saya makan ini sehat? Saya tidak punya ilmu itu. Masyarakat yang lain mungkin cuma berpikir bahwa nasi, sayur itu bagus buat tubuh kita. Tapi ada yang menjamin nggak itu sehat? Nah ya ini. Tidak ada kan? Iya. Nah, disitulah kita harus know your food, Pak. Kita harus tahu apa yang kita makan. Kemudian yang saya ajarkan kepada mereka itu apakah aman seperti itu? Nah, karena yang saya ajarkan bahasa umumnya adalah organik, tapi saya mengubah. Karena ketika kita bertani organik, kita perlu sertifikasi. Betul. Nah, sertifikasi itu siapa petani yang mampu? Untuk beli pupuk aja nggak mampu, Pak. Apalagi untuk sertifikasi. Iya. Kan gitu. Mahal ya itu sertifikasi.
Bapak silahkan googling sendiri, saya sungkan untuk membicarakannya di sini. Oh, nggak apa-apa Mas kalau itu. Mahal itu relatif kok sebetulnya Mas ya. Iya, kalau bagi yang mampu it's okay, Pak. 1 juta itu bisa dikatakan mahal, bisa dikatakan murah gitu ya. Bagi yang mampu kan gitu. Kalau yang nggak mampu ya mahal. Kalau yang mampu ya murah. Betul, relatif. Nah, makanya kita merubah apa itu? Oh, mari kita bertani dengan pola tanam sehat, Pak. Karena yang kita lakukan bertani itu entah organik, entah apapun itu, ujungnya dimakan biar. Oh. Mari kita merubah kosakata, kita merubah pola pikir, kita merubah kebiasaan bicara. Ayo kita bertanam, bercocok tanam dengan pola tanam sehat. Sehat itu yang seperti apa? Nah, sehat itu tidak menggunakan pupuk kimia sintetis sama sekali, tidak menggunakan racun. Nah, yang saya terapkan adalah yang seperti itu, Pak. Beras kami, sayuran kami tidak menggunakan pupuk sintetis sama sekali. Berarti kayaknya ini Mas, dari obrolan kita ini perlu ada the next episode ini. Boleh. Kayaknya seperti itu ya. Maksudnya makanan yang kita makan, apakah itu memang benar-benar sudah aman, tidak berbahaya? Nah, ini yang seperti apa? Ini kayaknya perlu kita dalami lagi. Boleh, Pak. Mungkin bukan pada kesempatan kali ini. Siap. Biar penasaran ini. Oke, kita skip dulu ya. Jadi saya lanjut tadi pertanyaan Bapak. Oke, masih ada yang kurang ya? Masih ada yang kurang. Jadi bertani untuk diri sendiri itu ketika kita sudah bertani, itu petani ini menghasilkan padi yang sehat. Betul. Yang sehat itu tidak untuk orang lain, tapi untuk dimakan dulu sendiri nih. Nah, ketika ini lebih, Pak, silahkan dijual. Nah, beras yang berkualitas, yang sehat, harganya pasti lebih mahal, Pak. Betul. Nah, ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Karena yang saya tanam di Trawas itu ada beras putih Pandan Wangi, ada beras merah, ada beras hitam. Harganya semua di atas rata-rata, Pak. Iya, betul. Nah, kalau harganya ini bisa di atas rata-rata pasar umum, ini kan merupakan ada nilai lebih untuk si petani. Karena beras itu khusus gitu ya. Betul, khusus, Pak. Aman, bagus gitu ya, sehat gitu ya. Luar biasa ini ya. Oke Mas Dimas, ya. Kayaknya memang nggak cukup ya waktunya ini. Ya, nggak cukup ya. Oke, untuk kali ini yang jelas kita harus sudahi gitu ya. Iya, untuk ketemuan kali ini saya ucapkan terima kasih Pak Dimas atas waktunya ke WOS TV. Dan kawan WOS TV, kayaknya ini akhir dari perjumpaan kita untuk episode kali ini. Insya Allah nanti ada episode yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.